Ustadz Abdul Somad dan Nah, juga iya. Ustadz Adi Hidayat dipanggil menjadi ahli atau tidak. Iya, tapi statement beliau terkait dengan Al Zaitun sudah kita dapatkan ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas terkait dengan Apa statementnya, terutama tentang salam ya. Kenapa tidak langsung ditetapkan menjadi tersangka, Bang? Ada hal-hal yang menurut mungkin pihak kepolisian perlu dikuatkan. Yang kedua mungkin juga perlu proses gelar perkara untuk menaikkan status ini kan. Apakah ada hal-hal politis di balik penegakan hukum ini gitu, Bang? Proses tahapannya sudah on the track nih. Dari pelaporan, panggil saksi, panggil ahli, panggil terlapor, terus akhirnya ditingkatkan status. Tingkatan status ini kan tentunya udah ada orang yang diduga melakukan tindak pidana kan gitu ya. Tinggal penetapan aja kapan ya? Pengumuman. Karena perlu berhati-hati tentang masalah waktu yang tepat. Tapi yang tepat adalah sebenarnya lebih cepat, lebih tepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial dan juga di media massa. Bersama Bang Nasrullah Nasution, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan perkembangan perkara dari Ponpes Al Zaitun tentang Panji Gumilang yang sudah dipanggil kemudian sudah naik nih tahap pemeriksaannya dari penyelidikan kemudian menjadi penyidikan. Kemudian ada satu lagi isu yang cukup menarik yaitu terkait dengan pelapor dari Panji Gumilang dilaporkan balik gitu ya. Ini tapi sebelum kita bahas jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Nasrul, apa kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Ini Bang, Abang mengamati, mengikuti nggak perkembangan dari kasus yang sangat viral menyita masyarakat, menjadi polemik di masyarakat terkait dengan kasusnya Ponpes Al Zaitun, khususnya tentang Panji Gumilang. Betul ya. Iya kan? Nah, kan kemarin sudah ada panggilan. Kalau tidak salah sudah diperiksa dan kemudian sudah naik tahap pemeriksaannya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Yang menjadi pertanyaan Bang, siapa sih sebenarnya pelapor dari Ponpes Al Zaitun khususnya Panji Gumilang ini sih sebenarnya Bang? Iya, terima kasih Bang Heri. Ya, bicara Al Zaitun rasanya tidak pernah selesai ya dari tahun ke tahun ya. Terus akhirnya kemarin mulai ramai lagi dan mudah-mudahan ini bisa selesai. Apapun hasilnya kita rasa ini butuh proses dan penegakan hukum yang berani lah gitu ya. Ya, pelapor dari dugaan penistaan agama ya sebagaimana diatur dalam KUHP itu adalah NII Crisis Center kalau tidak salah ya, NII Crisis Center, dan ada satu lagi ada Pancasilanya tuh apa tuh saya lupa. Advokat Pembela Pancasila. Nah, para pelapor ini yang melaporkan Panji Gumilang terkait dengan adanya dugaan penistaan agama. Di mana kalau kita lihat dari berita media sosial ya, sudah ada sebanyak 4 saksi, 5 ahli, dan sudah ada berapa barang bukti, bahkan kalau tidak salah para pelapor juga sudah melengkapi bukti-buktinya ya untuk menguatkan apa yang menjadi dasar laporan. Apa yang menjadi bukti utama dari pelapor? Ya tadi ya, mungkin tadi kalau tidak salah itu terkait dengan video pernyataan-pernyataan. Terus ya kita juga sebenarnya itu juga udah menjadi hal umum ya di media sosial kita dapatkan itu. Ya karena itu harus disampaikan oleh pelapor, ya mau nggak mau harus sampaikan pelapor. Sudah ada saksi Bang, 4 ya? Ada saksi 4, informasi 4. Kemudian ada ahli 5. Ahli apa aja yang Abang? Nah kalau saya belum tahu nih ahli apa aja, tapi yang pasti berkaitan dengan masalah keagamaan ya, karena masalah keagamaan. Bisa juga itu nanti juga ahli dari terkait dengan bahasa biasanya. Ahli pidana juga masuk gitu ya. Ya mungkin itu yang
salah dua, apa salah tiga atau salah empatnya, kira-kira begitu Bang. Kalau tidak salah, kayak saya membaca juga di media itu, entah ini dipanggil menjadi ahli atau tidak, Iya. Ustadz Abdul Somad Nah, dan juga iya. Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Ya, informasi begitu, tapi kita belum mendapatkan Pastinya begitu ya. Ini kan di media bisa jadi pastinya. baru mau akan dipanggil Ya, gitu kan. tapi statement beliau terkait dengan Al Zaitun sudah kita dapatkan ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas terkait dengan Apa statementnya, terutama tentang salam ya. Tentang salamnya itu kalau tidak salah yang dia sempat viralkan itu salam itu bukan salam dari umat Islam gitu ya, itu salam dari umat yang lain gitu ya. Dan itu ketika dicampur adukan ya dianggap menista. Ada pernyataan dari UAS atau UAS terkait dengan itu, Bang? Sudah ada? Informasinya ada Bang, ada Bang. Kalau UAS ya, kalau UAS belum ya, belum. UAS saya belum lihat gitu ya. Ya, ini kan memang ramainya ini sudah jauh belakang ya, Iya. terkait dengan pernyataan yang munculnya sih sebenarnya dari sholat yang waktu itu ramai Iya, ya, sholat ramai Idul Fitri ya, Iya. yang perempuan Iya. bersama satu soft gitu ya, kalau tidak salah ini ya, dalam Itu ada videonya juga ada kalau tidak videonya salah. dan juga itu sudah beredar ramai sekali di Iya. medsos gitu ya. Tadi awalnya saya pikir itu di belahan bumi yang lain gitu ya. Ternyata di Indonesia. Ternyata di Indonesia saya kaget juga. Oh iya itu Ya, artinya itu bermula dari situ sebenarnya. Iya. Bermula dari situ kemudian muncul lagi beberapa video-video pernyataan dari Panji Gumilang Iya. gitu yang dianggap dan diduga Iya. itu bertentangan gitu ya. Iya. Nah, ini kan yang menjadi menarik adalah sebenarnya apa sih poin atau pernyataan dari Panji Gumilang ini yang dilaporkan oleh para pelapor ini, khususnya dua pelapor tadi yang dari NII Crisis Center dan juga dari yang Abang katakan advokat pembela Pancasila ini, Bang, sebenarnya. Ya, ya dari berita lagi-lagi dari berita media sosial kita dapatkan. Yang pertama adalah pernyataan Panji Gumilang yang berkaitan dengan diperbolehkan perempuan menjadi khotib sholat Jumat. Ini kutipan dari media ya? Kutipan dari media ya kita dapatkan ya. Kedua, pernyataan Panji yang menyebut bahwa kitab suci Al-Quran bukanlah firman dari Allah SWT, melainkan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga, terkait dengan persoalan yang dia sampaikan bahwa yang kemarin dilihat ketika sholat Idul Fitri, di mana istrinya ada di saf depan yang bergabung dengan laki-laki dan kemudian posisinya berjarak jauh-jauhan. Nah, saya nggak tahu jauh-jauhan ini dalam rangka apa namanya waktu zaman COVID social distancing, social distancing itu atau bukan, sedangkan itu sudah tidak ada lagi. Sudah lagi ya. Nah, ini Bang, juga yang kemudian menarik adalah setelah hasil pemeriksaan Panji Gumilang itu berapa jam ya kalau tidak salah itu ya? Sampai jam 10 malam. Iya, kemudian kan setelah itu selesai. Walaupun memang kemudian ada perkembangannya itu terkait dengan naiknya prosesnya ya, dari penyelidikan kemudian menjadi penyidikan gitu ya. Yang jadi pertanyaan menariknya, ini umumnya yang kita tahu kan, kalau orang sudah diperiksa kemudian nggak lama setelah itu bahkan pada hari yang sama akan ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Kenapa tidak langsung ditetapkan menjadi tersangka, Bang? Ya itu kewenangan di kepolisian ya, kewenangan di kepolisian karena ini berkaitan dengan bukti yang dibutuhkan. Artinya apa? Ada hal-hal yang menurut mungkin pihak kepolisian perlu dikuatkan, ditambahkan sehingga menjadi bukti yang kuat tentu di dalam ini. Yang kedua mungkin juga perlu proses gelar perkara untuk menaikkan status ini kan. Nanti akan artinya polisi sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati dan sangat profesional tentunya dalam hal ini, kira-kira begitu Pak. Iya, dalam hal ini. Ya mudah-mudahan ini kan kita menunggu sebagai masyarakat ya. Karena masyarakat yang pro terhadap Panji Gumilang juga ada sebenarnya. Tapi yang kontra terhadap Panji Gumilang itu hampir sebagian mayoritas umat muslim di Indonesia begitu ya. Kan menunggu dan bertanya-tanya, ini jangan-jangan ada sesuatu, kenapa tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka gitu. Apakah ada hal-hal politis di balik penegakan hukum ini gitu, Bang? Kalau saya sih melihatnya lebih kepada kehati-hatian ya. Kehati-hatian dalam proses nanti menetapkan seseorang itu, karena kalau sudah ditetapkan tentunya itu kan ada implikasinya kan gitu ya, dampaknya bagi personnya maupun juga nanti bagi pihak lain dalam hal ini. Nah, kehati-hatian ini yang menurut kita perlu kita hormati. Artinya
segera mungkin untuk dinaikkan status atau ini segala macam ada pertimbangan yang kita tentunya dalam hal ini hanya melihat dari luar gitu kacamata ya. kita dari luar. Kacamata kita hanya dari luar, kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Terkait dengan adanya dugaan intervensi politik, adanya backing dan seterusnya, ya itu saya rasa itu harus dibuktikan ya, dan saya rasa polisi dalam hal ini koridornya koridor hukum. Iya. Kalau memang salah ya harusnya. Apakah juga termasuk menjaga kondusivitas? Ya. Karena selama ini kan memang gaduh sekali berita ini kan, menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Ya. Tapi kalaupun menjaga kondusivitas tadi, apakah tidak baiknya proses ini disegerakan itu? Maksudnya dalam perkara, misalkan dalam perkara yang sebelumnya yang luar biasa juga ya, terkait dengan Pak Ferdi Sambo itu kan prosesnya cepat juga. Artinya mengalihkan perhatian masyarakat tidak lagi kepada kepolisian, tapi melalui proses hukum di pengadilan. Iya, pembuktian ya. Iya, pembuktian ya. Artinya memang kalau kita lihat dari sisi hukum, ya proses tahapannya sudah on the track nih. Dari pelaporan, panggil saksi, panggil ahli, panggil terlapor, terus akhirnya ditingkatkan status. Tingkatkan status ini kan tentunya udah ada orang yang diduga melakukan tindak pidana kan gitu ya. Tinggal penetapannya pengumumannya. Karena perlu berhati-hati tentang masalah waktu yang tepat untuk menyampaikan. Sepertinya menunggu waktu yang tepat. Sepertinya begitu. Tapi yang tepat adalah sebenarnya lebih cepat, lebih tepat begitu. Ya mudah-mudahan secepatnya ya. Secepatnya supaya nanti proses hukumnya berjalan dan bisa dibuktikan apakah benar Panji Gumilang ini terbukti melakukan dugaan tadi yang kita duga sebagai penistaan agama. Jadi ini juga sebenarnya bagi Al Zaitun juga proses pembuktian ya. Apakah benar atau tidak selama ini dituduh segala macam terkait dengan berita yang beredar di media gitu ya. Ya tentunya ini momentum juga buat mereka untuk membuktikan. Iya. Oke Bang. Ini kita beralih ke isu yang tidak kalah menarik ya. Pelapornya dari Panji Gumilang. Salah satu pelapor dari NII Crisis Center, Pak Ken Setiawan, dilaporkan balik Bang oleh wali santri dari Ponpes Al Zaitun.